aku mau nanya, ini kira-kira ini si adiknya ngerasa dipaksa nggak di sini? Enggak. Mas, maaf ya. Ini mau pernyataan dari dia. Tolong dikasih pernyataan dulu sama Bapak sebentar. Ini dia mau ngasih pernyataan dulu kepada Bapak pengacara. Mbaknya merasa dipaksa atau tidak di sini? Silahkan, Mbak. Enggak, saya mau tanya, maaf ya. Ya, boleh. Di sini sama siapa? Kok bisa tahu di sini dari mana? Enggak, Detik-detik seorang ibu tidak terima anak gadisnya masuk Islam sampai membawa pengacara untuk menjemput anaknya di salah satu masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesia Radio. Para sobat, ada salah satu gadis dari Cindo, sepertinya nih Cindo Indonesia, yang berada di salah satu masjid untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Dan anak cerdas ini ingin belajar Islam di masjid tersebut karena masjid ini masjid yang sangat besar, ada penampungan mu'alaf-mu'alaf, dan ada ustadz-ustadz yang siap membimbing adanya mu'alaf. Dan apa yang kita saksikan ini, setelah mondok atau mukim belajar di salah satu tempat yayasan masjid ini, sang ibu dari anak Cindo ini mengejar dan mendatangi masjid tersebut seperti yang kita saksikan ini. Anehnya, sang pengacara marah-marah. Pengacara ini, mohon maaf, apa bodoh atau gimana ya? Masa pertanyaannya itu seperti anak yang nggak sekolah? Tanya ke mu'alaf, kok bisa? Anda tahu ada masjid di tempat ini dari mana? Ini kan aneh. Bukankah asal googling masjid A akan muncul alamat? Pak pengacara, asal googling mu'alaf center di Jakarta atau di Cibubur, akan muncul alamat-alamat itu di mana? Ini sungguh aneh. Untuk mencari-cari alasan agar si anak ini mau diajak pulang kembali, berbagai cara dilakukan oleh sang mama dan pengacara ini. Tapi Masya Allah para sobat, anak muda ini, Cindo ini sungguh sangat cerdas. Karena Cindo ini sangat tahu bahwa apabila dia mau diajak pulang oleh mamahnya yang membawa pengacara itu, maka bisa jadi akan terjadi sesuatu yang bisa menghalangi atau bahkan bisa membatalkan keislaman dari anak muda ini. ngomong sama dia berdua. Mas, Sama dia. Ibu, Mas, bentar. Ibu, adik aku mau nanya, ini kira-kira ini si adiknya ngerasa dipaksa nggak di sini? Enggak. Mas, maaf ya. Ini mau pernyataan dari dia. Tolong dikasih pernyataan dulu sama Bapak sebentar. Para sobat, sepertinya mamahnya dan pengacara songong itu tidak tahu bahwa dalam Islam tak ada dan tak boleh memaksakan seseorang untuk masuk agama Islam. Ini yang perlu dicatat. Bahkan ketika syahadat, pasti ditanyakan apakah ada yang memaksa. Apabila jawaban orang yang mau masuk Islam, ya saya dipaksa si Anu, si A, si B, pastilah syahadat tidak akan dilaksanakan. Karena agama Islam, agama yang benar, agama yang hanya menyembah Allah yang Esa, tidak seperti agama sebelah yang justru mencari-cari jiwa, mencari-cari perpuluhan. Makin banyak jiwa yang didapatkan, maka pendeta makin makmur. Karena perpuluhan makin banyak itu di sebelah. Tapi di Islam tak boleh sedikit pun ada pemaksaan orang untuk masuk agama Islam. Itu perlu dicatat bagi ibu dan bagi pengacara. Dan gadis Cindo ini membuktikan ketika ditanya apakah bersyahadat dan masuk Islam ada yang memaksa, dengan sangat tegas Cindo ini mengatakan tidak ada yang memaksa atas kemauan sendiri.
Ini dia mau ngasih pernyataan dulu kepada Bapak pengacara. Mbaknya merasa dipaksa atau tidak di sini? Silahkan, Mbak. Enggak, saya mau tanya Mas Ya, ya. boleh. Di sini sama siapa? Kok bisa tahu di sini dari mana? Sekarang kan sudah zaman siang. Kenapa? Dasar pengacara songong, dia tidak memberikan kesempatan pada gadis Cindo ini untuk membuat pernyataan bahwa kehadirannya di masjid ini, masuk Islamnya Cindo ini tidak ada paksaan. Baru mau mengungkapkan tidak ada yang memaksa, si pengacara nyerocos dengan bertanya, kok Anda tahu masjid ini? Ini kan pernyataan yang songong. Semata-mata pertanyaan songong untuk mencegah agar Cindo ini tidak membuat statement saya masuk Islam tidak ada yang memaksa. Nah, maksudnya kamu kan kesini untuk sekolah, kuliah toh? Kenapa kamu masuk ke masjid? Malah ini bukan sekolah, bukan kuliah. Saya jauh dari Allah. Paham? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, gini ya, kamu kan jadi pengorban. Pertanyaan yang menjebak dari pengacara dijawab yang sangat-sangat mengharukan dari Cindo ini. Ini kan bukan sekolah, bukan tempat pendidikan, ini masjid. Mengapa kamu ada di sini? Dan jawabannya luar biasa. Saya ingin dekat dengan Allah. Wahai pengacara, admin tahu persis masjid ini karena admin tinggal nggak jauh dari sini. Dan alhamdulillah tadi malam juga beriktikaf di masjid ini. Masjid ini masjid yang sangat besar, fasilitas lengkap, ada asrama untuk mu'alaf, dan ada program-program pendidikan untuk mu'alaf. Hei pengacara songong, masjid tidak hanya untuk sholat saja. Masjid adalah lembaga untuk pendidikan. Bahkan yayasan masjid ini mampu menyediakan lebih dari 1.500 hidangan makan sahur untuk orang yang beriktikaf. Luar biasa. Alhamdulillah tadi malam admin berkesempatan iktikaf di masjid ini. Masjid ini sangat-sangat megah, di perumahan yang sangat megah. Pengacara nggak usah khawatir dan mencari-cari kesalahan. Mengapa Cindo ini berada di yayasan ini, di masjid yang sangat besar ini? Orang tua kamu dari Ya sudah, dari jawab kan. Tunggu, maaf ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan Biarkan dulu puaskan sekolah, dulu. kamu nggak mikir orang tua kamu nangis setiap hari di rumah? Biarkan dipuaskan. Silakan. Tidak Jawab. ada anak yang tega, Pak, dengan orang tuanya. Allah sudah dalam surah Luqman 14 sampai 15 dikatakan anak itu wajib hormat kepada orang tua. Pada saat Rasul, Masya Allah. pada saat orang tanya kepada Rasul, Berubah aja, Nabi. siapa Rasul yang paling harus kau sayangi, yang harus kau hormati? Dan akhirnya pun pengacara hanya pelongo-pelongo ketika dia bertanya mengapa tidak menghormati ibu. Justru jawaban Cindo ini luar biasa. Dalam Islam yang harus dihormati itu ibu, 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 baru bapak. Paham pengacara? Kemudian anak Cindo ini juga menukil surat Luqman di mana wajib bagi seorang muslim atau muslimah menghormati ibunya walau ibunya itu beda keyakinan. Sudahlah Pak pengacara dan ibu dan mamahnya anak ini, insya Allah dengan Cindo ini masuk Islam, maka Cindo akan makin dan makin menghormati sang ibu, makin dan makin sopan santun pada sang ibu. Dan lagi Cindo ini juga sudah beranjak dewasa, umur yang cukup untuk menentukan agama mana yang akan dipeluknya. Dan konstitusi kita menjamin kebebasan beragama. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.